Misalnya sekarang itu semua jurnal sudah ada di Google Scholar misalnya. Jadi nanti bisa tertampil gitu bahwa kita itu punya karya. Nah, jadi sehingga pengembangan profesional itu terlihat. Kemudian berperan aktif menyumbangkan pengetahuan dan keterampilan sendiri. Lanjut. Nah, ini yang perlu diperhatikan ketika kita bikin PTK. Yang pertama adalah jangan memilih masalah yang tidak dikuasai. Nah, kalau kita melakukan penelitian apapun itu ya sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Jangan memaksakan diri sehingga pada akhirnya tidak selesai gitu ya. Kadang-kadang kalau kita sebagai dosen juga kalau ngasih tahu ke mahasiswa gitu kan, yang skripsi yang bagus itu, tesis yang bagus itu, disertasi yang bagus itu adalah yang selesai gitu kan. Kadang-kadang idenya bagus, macam-macam muluk-muluk, tapi tidak selesai, ya tidak bagus juga gitu kan. Seperti itu. Sebab itu tadi jangan memilih masalah yang tidak dikuasai. Yang ada di hadapan kita aja. Nah, misalnya kalau ngajar di kelas A, masalahnya apa sih? Nah, tentu Bapak Ibu guru lebih paham. Nah, kemudian ambillah topik yang skalanya kecil dan relatif terbatas. Tadi contohnya cukup satu kelas saja, jadi tidak terlalu besar. Sehingga nanti analisisnya lebih mudah ya. Kemudian pilih masalah yang dirasakan paling penting bagi Anda dan siswa. Masalahnya yang paling penting apa? Jadi variabel terikatnya itu apa? Yang ingin Bapak Ibu tingkatkan itu bagian apanya? Hasil belajarnya, atau pemahaman konsepnya, atau kemampuan berpikir kritisnya misalnya. Nah, itu nanti ambil salah satu saja. Kalau bisa, misalnya tiga-tiganya diambil atau banyak yang bisa diambil, boleh. Tapi kita batasi saja, biar lebih fokus. Kemudian usahakan dapat dikerjakan secara kolaboratif. Nah, jadi ketika kita penelitian, jadi usahakan bekerja sama dengan teman-teman biar bisa sharing, gitu kan. Nah, nanti bisa bergantian dan sebagainya. Jadi nanti satu penelitian itu bisa dikerjakan oleh 2 orang, gitu kan. Yang satu sebagai guru, yang satu sebagai pendampingnya dan seterusnya. Ini kan lebih enak. Kemudian kaitkan masalah PTK dengan prioritas rencana pengembangan sekolah. Nah, tentunya ini disesuaikan dengan visi misi sekolah. Apa yang ada di sekolah, nah kita sesuaikan dengan rencana pengembangan. Lanjut. Nah, ini alur pikirnya. Jadi alur pikir dari PTK ini adalah tindakan sendiri, berarti pengalaman Bapak Ibu selama mengajar. Biasanya kan timbul keresahan gitu ya, sama kita dosen juga kan ngajar. Biasanya ngajar di satu kelas kok ada yang kurang gitu ya. Jadi itu menimbulkan keresahan gitu kan. Kenapa saya kayaknya udah ngajar secara optimal, udah ngomong terus sampai berbusa-busa gitu kan. Tapi ternyata ketika tes anak-anak atau mahasiswa atau siswanya nggak bisa jawab. Ini ada apa? Nah, makanya tadi direnungkan, direfleksi. Kenapa bisa seperti itu? Nah, tentunya kita harus dukung dengan fakta-fakta. Lalu kemudian cari solusinya. Kenapa bisa seperti itu ya? Lalu coba kita baca-baca. Dapatkan teorinya. Nah, misalnya solusinya yang biasa orang lain pernah lakukan apa sih? Nah, ini proses mendapatkan teori. Setelah itu mengambil prinsip-prinsipnya. Oh, ternyata ada metode baru, yaitu seperti begini-begini, caranya begini-begini. Kira-kira saya kalau melakukan ini bisa nggak ya? Nah, bisa nih. Nah, baru kita implementasi tindakan selanjutnya. Misalnya yang biasanya pakai ceramah seperti biasa. Nah, coba kita ada ini metode pembelajaran kooperatif misalnya. Ini apa sih? Kita lihat sintaknya. Oh, ternyata bisa lah kalau kayak gini mah. Kita coba. Nah, ada hasilnya enggak? Nah, ini kita lakukan lewat PTK. Lanjut. Nah, ini model penelitian PTK. Biasanya perencanaan itu prasiklus. Kemudian ada siklus 1 berupa pelaksanaan. Setelah pelaksanaan tidak ada pengamatan, ada refleksi. Nah, nanti kita lihat apakah nanti dari siklus 1 ini ada perkembangan dari prasiklus, ya kan? Nah, lalu setelah itu kita coba
untuk masuk ke siklus 2. Jadi setelah refleksi di siklus 1, kita rencanakan lagi untuk siklus 2-nya, kemudian dilaksanakan di pengamatan, lakukan pengamatan, lalu refleksi, dan seterusnya. Kalau sampai siklus 2 sudah oke, ya sudah cukup, misalnya oke, kita tutup. Tapi kalau misalnya masih belum optimal, mau coba lagi satu siklus lagi sampai siklus 3, silakan saja. Lanjut. Ini tadi sudah. Nah, ini tadi yang berkaitan dengan laporan PTK. Mungkin yang tadi itu Bapak Ibu guru sudah sering dengar ya penjelasan-penjelasan yang tadi. Nah, sekarang kita coba yang sifatnya teknis. Nah, apa saja sih yang ada di laporan PTK ini? Secara garis besar, biasanya semua laporan itu ada 5 bab gitu ya. Saya yakin ini Bapak Ibu sudah pernah penelitian semua. Karena nggak mungkin sarjana apa namanya belum pernah skripsi gitu ya. Nah, sebab itu pasti sudah paham lah kayak gini-gini. Gitu. Saya hanya mengingat kembali gitu kan. Misalnya Pak Zaman S1-nya tahun berapa gitu ya. Nah, coba kita ingat-ingat kembali masa lalu pas skripsi gitu kan. Ini biasanya laporan itu ada bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 landasan teori, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, kemudian bab 5 kesimpulan, dan biasanya ada lampiran-lampiran setelahnya. Lanjut. Bab 1, ini bab 1. Nah, bab 1 ini isinya adalah latar belakang, dan isinya adalah masalah. Apa itu masalah? Ini adalah kontradiksi antara desain dan dasolen. Desain itu adalah fakta yang ada di lapangan atau harapan gitu ya. Kalau dasolen adalah keadaan ideal. Dasolen itu adalah keadaan ideal, kalau desain itu adalah fakta di lapangan. Jadi masalah itu adalah adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Pengennya kita itu kan kalau ngajar hasil belajar siswa kita itu bagus-bagus. Tapi kenapa ketika tes hasil belajarnya tidak memuaskan? Nah, berarti di sini ada masalah. Nah, masalahnya ada di mana? Bisa aja ada di kita gitu kan, bisa ada di siswanya. Nah, oleh sebab itu nanti harus kita cari tahu. Nah, tadi yang lebih tahu adalah kita yang ngajar. Gitu. Jadi, cek keadaan desain, data yang ada di lapangan, dan keadaan ideal, dasolennya yang seharusnya, atau harapan-harapan kita. Jadi, kalau desainnya kurang dari dasolen, atau apa istilahnya, fakta yang ada di lapangan tidak sesuai dengan harapan, berarti dia ada masalah. Tapi kalau harapannya justru lebih bagus dari, keadaan yang ada di lapangan lebih bagus dari harapan kita, nah itu namanya keunikan. Nah ini dua-duanya bisa untuk kita teliti. Misalnya, perasaan saya ngajar biasa-biasa aja nih, tapi kok hasilnya bagus. Nah berarti ada keunikan tuh. Nah ini juga bisa apa namanya dijadikan penelitian. Jadi menarik untuk diteliti. Seperti itu. Tapi biasanya kalau penelitian itu awalnya atau akarnya adalah berasal dari masalah. Jadi masalah yang muncul karena belum optimalnya harapan yang kita inginkan. Ini masalah pada latar belakang. Nah, ini biasanya ketika kita menulis macetnya di sini nih. Masalah saya apa ya? Biasanya sejam gitu mau ngetik gitu ya. Oh, kira-kira menulis apa ini, bingung gitu. Nah, ini di sini nih kuncinya. Nanti ketika ini kuncinya sudah kebuka, nanti ke belakang kebuka semua. Insya Allah. Yakin sama saya. Kata kuncinya di sini nih. Bisa nggak kita mengungkapkan masalah itu dalam sebuah tulisan? Nah, ini sebenarnya. Bapak Ibu saya yakin menulis itu bisa dilatih, bukan bakat bawaan. Bakat bawaan adalah Anda yang orang apa namanya nulis itu udah apa namanya jalan aja gitu kan. Apa namanya isi kepalanya bisa dituangkan dalam bentuk tulisan. Tapi kalau kayak kita misalnya saya juga kalau menulis ya bingung dulu apa diam gitu bisa sampai sejam diplototin aja itu komputernya mau nulis apa ya gitu kan. Nah kenapa seperti itu tadi karena kita ketika kita mau menulis belum paham atau belum tahu
permasalahannya akan kita tulis. Tapi kalau kita sudah paham masalahnya, insya Allah gampang, gitu ya. Nah, makanya ini penting sekali di sini latar belakang. Ini adalah berisikan permasalahan-permasalahan yang muncul pada variabel terikatnya. Nah, misalnya apa yang kita optimalkan variabel terikatnya? Hasil belajar misalnya. Nah, berarti titik fokus kita adalah hasil belajarnya seperti apa, ya. Jadi permasalahan yang ada berupa fakta, bukan konsep, bukan apa namanya persepsi kita gitu. Data, fakta. Misalnya Bapak Ibu ngajar, pasti kan ada evaluasi kan, misalnya nilai. Nah, coba Bapak Ibu lihat nilainya bagus-bagus nggak? Nah, kalau jelek-jelek, nah berarti itu ada masalah tuh. Udah, kata kuncinya itu. Gitu ya. Nah, jadi tidak perlu kita mencari masalah sendiri. Kadang-kadang suka cari masalah. Ini mau penelitian, kita cari masalah dulu yuk. Jadi masalah itu sebenarnya sudah ada di hadapan kita gitu. Ya. Nah, jadi ini tahapan yang coba saya bisa tuangkan. Yang pertama, karena ini terkait dengan fisika misalnya, apa sih urgensi pembelajaran fisika? Kenapa sih fisika itu penting gitu kan? Nah, Bapak Ibu pasti punya jawabannya. Kenapa matematika itu penting? Bapak Ibu pasti punya jawabannya. Tinggal dituangkan itu. Jadi kalau bikin latar belakang, paragraf pertamanya ini aja dulu. Apa urgensi pembelajaran yang mata pelajaran yang kita ajarkan? Nanti tinggal itu satu paragraf. Nih, satu pertanyaan satu paragraf. Ini ada berapa pertanyaan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 paragraf selesai kan? Latar belakang. Tinggal jawab aja pertanyaan-pertanyaan ini. Kemudian apa harapan yang ingin dicapai dari pembelajaran yang Ibu lakukan? Nah, jadi tadi urgensinya seperti apa harapan yang ingin dicapai dari pembelajaran, terus kemudian bagaimana kondisi proses belajar mengajar dalam pembelajaran fisika yang selama ini terjadi. Nah, selama ini ketika Bapak Ibu ngajar, kondisinya seperti apa sih? Siswanya dengerin nggak? Siswanya aktif atau tidak? Apalagi dan seterusnya. Kemudian apakah hasil yang diraih sesuai harapan? Lihat hasil belajarnya sesuai harapan atau tidak. Ada masalah atau tidak. Nanti di sini buktikan dalam bentuk fakta. Misalnya nilai UTS atau nilai ulangan harian. Boleh-boleh saja silahkan. Sebagai data pendukung kalau memang benar-benar ada masalah. Ya. Nah, biasanya nanti kalau kita penguji skripsi mah dikejarnya di sini nih. Tanya, oh hasil belajarnya kurang bagus Pak. Mana buktinya? Nggak ada. Nah ini kelemahannya. Nah kalau Bapak Ibu kan sudah ngajar, pasti punya datanya. Jadi sampaikan saja datanya. Ya. Atau misalnya KKM-nya berdasarkan KKM gitu ya, KKM-nya 75, sementara rata-rata kelasnya 70. Nah ini juga kan masalah. Nah ini bisa dilakukan seperti ini. Kemudian apakah faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya masalah? Nah, misalnya faktor yang mempengaruhi apa sih? Nah, nanti bisa diselidiki. Kemudian variabel apa yang diduga mempengaruhi masalah yang muncul? Kira-kira apanya? Apakah gurunya, kitanya gitu yang kurang optimal atau pas siswanya gitu ya? Nah, nanti kita analisis. Kemudian apa tawaran solusinya? Nah, kalau sudah tahu kondisinya di lapangan, permasalahan di lapangan, berarti kita harus cari apa yang harus kita lakukan, apa solusinya. Nah, tadi ketika larinya ke tawaran solusi, berarti kita harus baca. Nah, misalnya medianya tidak sesuai atau metodenya tidak sesuai, nah, kita perbarui ya. Lalu tawaran solusi yang kita tawarkan tadi itu apa kelebihannya? Kemudian didukung dengan teori. Lalu di paragraf terakhir formulasikan dalam bentuk studi. Oke, saya coba mau ngetes nih. Di sini siapa ya yang aktif? Tadi ada Bu Hesti. Bu Hesti. Halo? Nggak ada. Yang aktif siapa nih? Bu Olivia. Bu Alif, bisa dengar suara saya? Iya, Pak. Oke. Boleh saya bertanya ya, Bu ya?
Ya, silahkan Pak. Punten sekali nih. Ibu ketika mengajar, sebenarnya Ibu ngajar fisika kan ya? Siap Pak, ya. Nah, menurut Ibu, fisika itu penting nggak sih untuk dipelajari? Kalau dari segi ilmu pengetahuan penting Pak. Penting sekali Tapi kan? kalau misalnya hanya misalnya untuk sekedar tahu sih, ya ada yang beranggapan penting, ada yang tidak penting. Kalau saya bertanya sama siswa, kalau saya hanya jualan di pasar nggak perlu Bu, katanya. Saya pernah bertanya seperti itu. Tapi menurut Ibu penting kan? Kalau menurut saya penting Pak. Penting sekali, ya kan? Nah, berarti Ibu bisa jelaskan kan bahwa pembelajaran fisika itu penting, gitu kan ya? Lalu kemudian, apa harapan yang ingin dicapai dalam pembelajaran? Apa harapan yang ingin Ibu capai dari pembelajaran fisika? Yang ingin saya capai atau harapan yang ingin saya capai dari pembelajaran fisika, saya berharap siswanya memahami, yang sebelum memahami, berharap siswanya terhadap fisika menyenangkan, fisika itu menyenangkan bagi siswa. Yang pertama mereka harus senang dulu terhadap fisika, karena yang mereka tahu fisika itu kan sulit, jadi kita harus punya berbagai strategi atau metode pembelajaran sehingga membuat fisika itu tidak boring melainkan jadi asik ya, atau gasing, gampang, asik dan menyenangkan gitu. Harapan yang lebih tinggi misalnya ke hasil belajarnya Bu? Tentunya harapan yang lebih tinggi, hasil belajar pengennya baik ya kan? Tentunya. Kalau dari segi kognitif ataupun dari segi pengetahuan dan keterampilan, siswanya bisa menguasai di antara kognitif dan keterampilannya gitu. Oke, lalu sekarang bagaimana kondisi sekarang Ibu ketika mengajar fisika di kelas? Apakah ada masalah? Kondisi pandemi COVID, jadi saya lebih cenderung, karena Zoom juga tidak memungkinkan ya Pak. Jadi dari awal memang saya menggunakan Google Classroom, WhatsApp juga tetap, kemudian aplikasi Facebook, tapi Facebook khusus pembelajaran aja. Jadi saya ada 2 akun, satu khusus siswa atau khusus KBM. Jadi saya lebih cenderung, pertama saya bertanya dulu ke siswa, kamu mau kita belajar daring seperti apa yang kamu inginkan. Jadi saya kasih optionnya, apakah Google Classroom, apakah Zoom, apakah saya bikin lewat YouTube atau lewat Facebook. Nah, jadi siswanya lebih cenderung lewat Facebook, katanya lebih irit kita. Jadi saya selalu live Pak kalau ngajar fisika. Mantap. Itu artinya Ibu sudah punya tawaran solusi ya. Jadi karena kondisinya sekarang pembelajaran daring, berarti kan kondisinya terjadi masalah gitu kan. Biasanya kita tatap muka, sekarang kondisinya daring. Berarti di situ ada masalah kan. Nah, oleh sebab itu tadi Ibu sudah punya solusi kan? Yaitu menggunakan media pembelajaran Facebook gitu kan. Nah, dari situ Ibu tinggal jelaskan apa kelebihan media pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, nanti di paragraf terakhir tinggal formulasikan dalam bentuk judul. Kalau misalnya nanti Ibu mau melakukan PTK pakai ini. Gitu. Jadi mudah kan? Jadi berdasarkan fakta-fakta yang kita hadapi aja di lapangan seperti apa, nanti kita tinggal di bentuk laporan penelitian dan bentuk PTK seperti ini. Gampang ya? Saya pikir semuanya bisa kok. Mudah sekali. Tinggal bagaimana kita memformulasikannya aja. Sebenarnya semua permasalahan yang dalam penelitian itu hampir sama. Kalau misalnya Bapak Ibu lebih ke pengembangan misalnya, karena kondisi seperti sekarang, tawaran solusinya adalah misalnya dengan membuat modul misalnya. Nah, tinggal larinya nanti metodenya pakai R&D misalnya. Nah, tapi kalau menurut saya secara garis besar masalah di latar belakang ini kita formulasikan seperti ini. Ini lebih mudah. Ya, jadi kerangkanya seperti ini. Nanti tinggal Bapak Ibu kalau misalnya mau bikin laporan atau bikin proposal segala macam, tinggal ikuti aja ininya langkah-langkahnya. Begitu. Oke, lanjut. Terima kasih Bu Alif. Nah, setelah latar belakang ini ada identifikasi masalah.
Nah, identifikasi masalah ini adalah masalah-masalah yang muncul di latar belakang. Tadi baik yang akan diteliti maupun tidak diteliti. Nah, langkah untuk menuliskan identifikasi masalah adalah tadi analisis masalah yang ada pada setiap paragraf. Nah, paragraf pertama ada masalah enggak? Kalau enggak ada tuliskan, kalau enggak ada lewat ya. Kemudian tuliskan dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan sesuai format. Jadi ada yang mintanya dalam bentuk pertanyaan, ada yang mintanya dalam bentuk pernyataan. Kalau pertanyaan itu pakai questions, tanda tanya. Nah, kalau pernyataan itu berarti pakai titik ya. Jadi tergantung dari formatnya. Lanjut. Kemudian pembatasan masalah. Jadi karena keterbatasan waktu, dana, tenaga, cari, dan supaya penelitian lebih mendalam, nah biasanya penelitian ini dibatasi hanya pada variabel-variabel tertentu saja, ruang lingkupnya dibatasi, dan pada jenjang waktu tertentu saja. Lanjut. Ini rumusan masalah. Jadi rumusan masalah ini merupakan inti masalah, variabel yang akan diteliti. Jadi dinyatakan dalam kalimat tanya jelas dan spesifik. Jadi dapat berupa rumusan masalah deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Nah, kalau misalnya PTK berarti lebih deskriptif. Lanjut. Nah, ini tujuan penelitian. Ini merupakan tadi berkaitan erat dengan rumusan masalah yang dituliskan. Jadi ini merupakan tujuan dari penelitian yang dilakukan. Kalau rumusan masalahnya adalah bagaimana misalnya meningkatkan hasil belajar fisika dengan menggunakan metode X, berarti tujuannya adalah tadi untuk meningkatkan hasil belajar fisika dengan menggunakan metode X. Jadi saling terkait. Lanjut. Kemudian manfaat penelitian. Nah, ini merupakan dampak atau kontribusi dari tercapainya tujuan. Jadi kalau tujuan penelitian dapat tercapai dan rumusan masalah dapat terjawab secara akurat, maka sekarang kegunaannya apa? Jadi manfaat ini bisa berupa manfaat teoritis dan juga bisa berupa manfaat secara praktis. Lanjut. Nah, ini bab 2-nya. Bab 2 itu isinya adalah landasan teori. Nah, kenapa teori itu penting? Yang pertama adalah agar penelitian kita mempunyai landasan yang kokoh. Jadi syarat penelitian itu adalah adanya landasan teori. Jadi adanya landasan teoritis ini merupakan ciri bahwa penelitian itu merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data. Jadi syarat penelitian ilmiah itu harus ada namanya landasan teori. Nah, fungsi teori ini tadi menjelaskan explanation, meramalkan, prediction, dan pengendalian atau kontrol bicara. Lanjut. Lanjut Bu Indika. Nah, ini kegunaan teori dalam penelitian. Lanjut saja. Nanti kita persingkat waktu. Kegunaannya nanti Bapak Ibu bisa ada sendiri kalau. Nah, ini yang penting adalah langkah-langkah pendeskripsian teori. Bapak Ibu ketika mau bikin landasan teori, yang pertama harus dilakukan adalah tetapkan nama variabel yang diteliti dan jumlah variabelnya. Contoh misalnya penelitian kita adalah contoh saja judulnya, misalnya upaya meningkatkan hasil belajar fisika dengan menggunakan metode mind mapping. Nah, berarti kan variabelnya ada dua tuh. Yang pertama adalah variabel bebasnya itu metode mind mapping. Yang kedua adalah variabel terikatnya hasil belajar fisika misalnya. Nah, setelah itu kita cari sumber-sumber bacaan yang sebanyak-banyaknya dan yang relevan dengan setiap variabel yang diteliti. Lalu kalau misalnya ibu bapak lihat daftar isi, pakai buku referensinya, lihat saja daftar isinya, tidak usah dibaca semua. Jadi kita hanya baca topik yang relevan dengan setiap variabel yang kita teliti saja. Kemudian cari definisi setiap variabel yang akan diteliti pada setiap sumber bacaan. Lalu bandingkan antara satu sumber dengan sumber yang lain. Dan pilih definisi yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Ya, jadi membandingkan antara satu teori dengan teori yang lain. Kemudian baca seluruh isi topik buku yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti. Lakukan analisa, renungkan, dan buatlah rumusan dengan bahasa sendiri tentang isi setiap sumber yang dibaca. Nah, jadi ketika kita ngutip, usahakan bikin parafrase. Parafrase itu adalah apa ya, menuangkan
konsep orang lain dengan bahasa kita sendiri gitu. Jadi biar kita terbebas dari plagiarism checker. Nah, sekarang ini lagi ganas-ganasnya nih plagiarism checker. Jadi karyanya itu dicek apakah ada kemiripan dengan hasil karya orang lain atau tidak. Nah, jadi analisis ini tadi fungsinya adalah untuk menghindari kesamaan dengan orang lain. Ya. Kemudian deskripsikan teori-teori yang telah dibaca dari berbagai sumber ke dalam bentuk tulisan dengan bahasa sendiri. Cantumkan juga sumber-sumber bacaan yang dikutip atau yang digunakan sebagai landasan untuk mendeskripsikan teori. Lanjut. Nah, ini simpelnya seperti inilah. Nah, kita cari misalnya teorinya si A, kita analisis, lalu kemudian teorinya si B, kita analisis, teorinya si C, kita analisis, kemudian teorinya si D, dan seterusnya kita analisis. Nah, lalu hasil analisis ini kita sintesakan. Sintesa itu semacam simpulan berdasarkan hasil analisis yang kita lakukan atas dasar teori-teori dari artikel atau buku atau referensi yang kita kutip, ya. Nah, nanti ini berlaku untuk setiap sifat. Misalnya tadi variabel terikatnya adalah hasil belajar fisika, misalnya subvariabelnya hasil belajar. Nanti kita cari tuh definisi hasil belajar. Menurut si A apa, menurut si B apa, menurut si C apa, kita analisis masing-masing teorinya, nanti kita sintesakan di akhir pembahasan. Kemudian sub yang keduanya misalnya hasil belajar fisika. Kita cari ke teori-teori tentang hasil belajar fisika. Teori si A, teori si B, teori si C, dan seterusnya. Analisis masing-masing teori. Lalu kita sintesakan di akhir pembahasan. Demikian pula misalnya tadi dengan metode mind mappingnya. Pengertian mind mapping nanti seperti itu. Kita cari teorinya, definisinya, dan seterusnya. Oke, lanjut. Nah, kemudian ini ada penelitian yang relevan. Nah, kita cari penelitian-penelitian yang relevan. Nah, tulis 3-4 penelitian, ya. Lanjut. Ini ada kerangka berpikir, ini sebagai model konseptual tentang bagaimana teori ini berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting, gitu ya. Jadi isinya nanti menjelaskan kerangka konsep yang kita miliki tentang hubungan antara variabel yang kita teliti. Lanjut. Nah, ini hipotesis. Kalau perlu silakan tuliskan. Kalau misalnya tadi diperlukan hipotesis silakan. Tapi kalau PTK biasanya tidak ada hipotesis. Kalau PTK tidak ada hipotesis. Karena dia hanya bersifat deskriptif saja. Lanjut. Nah, ini saya contohkan Bapak Ibu sekarang itu sangat mudah sekali untuk mencari referensi. Jadi kalau zaman dulu kita harus nyari referensi itu ke perpustakaan gitu kan, kemana-mana. Nah, sekarang sangat mudah sekali. Saya contohkan, Bapak Ibu tinggal masuk ke Google Scholar. Nah, search aja di Google Chrome atau di mana. Nah, Google Scholar. Nah, nanti masuk, nanti tampilannya akan seperti ini, seperti yang ada di gambar itu. Nah, nanti di search engine-nya Bapak Ibu tinggal cari mau nyari apa, referensi apa. Biasanya penelitian tindakan kelas, tinggal ketik aja penelitian tindakan kelas. Gitu ya. Tinggal ketik, nanti tinggal search. Nah, ini di sebelah kiri itu ada kapan saja nih, rentang khusus. Kalau Bapak Ibu pengen referensi yang terbaru, tinggal diketik aja. Misalnya, nih ada rentang khusus, misalnya dari 2019 sampai 2021. Maka nanti yang tertampil di sini itu adalah referensi-referensi yang terbaru, mulai dari 2019 sampai 2021. Tapi kalau Ibu mau kapan saja, nah nanti tinggal klik kapan saja, nanti yang keluar akan lebih luas lagi. Tapi saran saya untuk referensi ini gunakan referensi 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir. Jadi kita harus update informasi. Atau kalau Ibu Bapak mau nyari buku, bisa ke Google Drive. PDF Drive, bukan Google Drive. Jadi nanti di search engine tinggal cari PDF Drive. pdfdrive.com. Nah, nanti itu akan keluar semua buku. Bapak Ibu tinggal download. Nah, sama ini di Google Scholar juga, nanti kalau tampilan seperti ini, nanti tinggal diklik aja. Misalnya mau butuh teorinya siapa, tinggal klik, buka, download gratis.
Kecuali Bapak Ibu misalnya levelnya udah mau jurnal internasional, misalnya buku butuh referensi yang jurnalnya bereputasi, misalnya Scopus gitu ya. Nanti saya kasih tahu caranya. Nanti saya kasih tahu caranya. Biar bukanya itu kan berbayar kalau yang bereputasi. Nah, nanti caranya biar nggak bayar, nyuri gitu ya. Tapi insya Allah nggak apa-apa lah. Kalau bayar mahal gitu kan, nyuri yang legal gitu kan. Nah, nanti saya kasih tahu caranya. Ada itu triknya. Gitu. Oke, sebelum saya lanjut, mungkin sampai sini ada yang mau tanya dulu, biar tidak ngantuk. Silakan Bapak Ibu, biar tidak ngantuk kalau ada yang mau nanya. Boleh Pak Dasmo nih. Silakan Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perbedaan antara best practice dengan PTK itu apa? Kalau best practice itu sebenarnya hampir sama sih Pak. Best practice itu kan pengalaman terbaik gitu kan. Nanti bentuknya kegiatan-kegiatan yang Bapak lakukan di saat pembelajaran. Biasanya itu hanya menceritakan saja gitu kan. Nah, tapi laporannya dalam bentuk PTK gitu Bapak. Setahu saya seperti itu Bapak. Karena ini saya juga lagi dampingin saudara yang guru berprestasi itu. Jadi dari PTK ini salah satunya bikin PTK. Setelah bikin PTK dia bikin karya ilmiah. Nah, karya ilmiah itu tadi dari hasil PTK-nya. Nanti kemudian diceritakan dalam best practice itu, dideskripsikannya. Seperti itu Bapak. Makasih, Jadi Pak. satu penelitian bisa berguna untuk karya ilmiah sama best practice-nya. Gitu Bapak. Ada lagi silakan. Biar nggak ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Izin Silakan, bertanya Bu. Pak. Silakan Bu. Izin bertanya. Gimana? Ini pertanyaannya ya. Perbedaan PTK dengan jurnal itu apa ya Pak ya? Gini Bu, kalau PTK itu kan laporan penelitiannya. Kalau Ya. jurnal itu publikasinya Ibu. Oh gitu, ya ya. Jadi gini, penelitian itu nanti menghasilkan outcome berupa laporan hasil penelitian kan. Ya. Nah, biasanya kalau laporan hasil penelitian ya, misalnya Ibu dulu skripsi gitu kan, selesai kan. Tapi Ya, tidak ya. dipublikasi. Misalnya atau ditaruh di perpustakaan gitu ya, biar dibaca orang. Atau bisa juga sekarang mah di repository. Tapi untuk mendapat pengakuan yang lebih dari hasil penelitian yang kita lakukan itu adalah berupa publikasi ilmiah itu Bu, berupa jurnal. Nah, jurnal itu adalah rangkuman dari hasil penelitian yang kita lakukan. Gitu. Ya. Kalau penelitian kan tebal misalnya 100 halaman itu kan. Kalau jurnal cukup misalnya 8 halaman saja. Isinya judul, nama kita gitu kan, abstraknya, lalu pendahuluan, metode sama hasil. Udah gitu aja. Nanti dipublikasikan. Nah, publikasi ini tadi lewat jurnal tadi. Jadi paper kita, makalah kita dipublikasikan dalam jurnal ilmiah. Nah, ketika terbit, nah ini yang bisa digunakan oleh Ibu dan Bapak-Bapak Ibu semua untuk kenaikan pangkat dan seterusnya. Nah, jadi kalau misalnya Ibu mau naik pangkat itu kan, kenaikan pangkat, golongan. Nah, ketika sudah punya jurnal, biasanya itu poinnya tinggi tuh Bu, untuk mengupgrade nilai angka kreditnya ya, seperti itu. Apalagi misalnya jurnalnya sudah terakreditasi. Nah, gitu Bu bedanya Bu. Boleh bertanya lagi Pak? Silakan Ibu. Silakan. Nah, itu maksud siklus dalam PTK itu apa ya Pak ya? Ada siklus kayak ada siklus 1, siklus 2 gitu. Maksudnya apa itu ya? Siklus itu tahapan Ibu. Misalnya gini, prasiklus. Prasiklus itu berarti kondisi awal. Nah, jadi kondisi awal sebelum Ibu melakukan treatment, melakukan eksperimen seperti apa di kelas. Ibu bisa dilihat dari misalnya hasil belajarnya misalnya. Kalau misalnya variabel berikutnya hasil belajarnya. Hasil belajarnya seperti apa? Ibu pasti punya data kan? Terus kondisi siswanya.
seperti apa, Ibu pasti punya, sudah tahu lah kondisinya seperti apa. Lalu kemudian kita kan masuk ke, setelah itu kita masuk ke siklus 1. Siklus 1 itu berarti kita melakukan treatment. Nah, misalnya 1 atau 2 kali pertemuan misalnya. Sesuai dengan RPP aja Ibu. RPP Ibu misalnya pertemuan pertama gitu kan. Materinya ini. Nah, nanti di akhir kita tes lagi. Hasil belajarnya seperti apa, lalu kemudian kondisi siswanya seperti apa, dengan metode yang berbeda gitu. Misalnya metodenya beda. Ya, misalnya Ibu prasiklusnya metodenya ceramah, pas yang kedua misalnya pakai metode mind mapping. Nah, itu kan ada treatment tuh, ada perlakuan yang berbeda. Nah, nanti kita bandingkan tuh. Nah, prasiklus dengan siklus 1. Nah, misalnya ada peningkatan nggak nih? Ada, tapi cuma sedikit. Maka dilanjutkan dengan siklus kedua. Berarti materi pada pertemuan kedua. Gitu Ibu. Lanjutkan. Nah, nanti kita tes lagi kan di akhir, tes lagi. Nah, nanti ketahuan hasilnya, hasil belajar seperti apa, kondisi seperti apa, nanti kita bandingkan. Nah, seperti itu terus, itu namanya siklus. Kalau itu metodenya, misalnya itu kan ada 2 metode, Pak. Itu variabelnya gimana itu, Pak? Variabelnya itu cukup. Gini, kalau untuk PTK, Ibu cukup 2 variabel saja. 1 variabel bebas, 1 variabel terikat. Nah, yang ingin Ibu teliti itu bagian apanya? Misalnya, variabel terikatnya dulu terutama nih. Misalnya Ibu pengen meningkatkan hasil belajar fisikanya, gitu kan? Ya. Nah, misalnya. Berarti itu variabel terikatnya. Variabel bebasnya berarti tadi misalnya Ibu pakai metode, berarti metode mind mapping gitu. Ya. Atau kan tadi metodenya pakai 2 itu gimana, Pak? Gimana, Bu? Metodenya kan siklus pertama itu metode ini misalnya, yang keduanya metodenya beda, itu gimana itu? Sama. Jadi prasiklus itu misalnya ceramah nih di awal nih, prasiklus ceramah. Nanti siklus 1 pakai mind mapping, siklus 2 tetap pakai mind mapping, Ibu. Jadi untuk menguatkan aja. Oh iya. Tapi kalau misalnya sekarang prasiklusnya Ibu pakai mind mapping nih, Ibu sekarang pakai mind mapping, tapi Ibu merasa ini belum optimal gitu kan? Nah, Ibu mau coba pakai metode kooperatif misalnya, pakai apa namanya jigsaw misalnya. Ya. Jadi, misalnya apa jigsaw atau apalah terserah Ibu ya. Berarti prasiklusnya pakai mind mapping, nanti siklus 1-nya pakai jigsaw, nanti untuk menguatkan lagi tetap pakai jigsaw gitu. Jadi nanti kita tinggal membandingkan hasil belajarnya prasiklus, siklus 1, siklus 2 gitu. Kalau yang FB sama WhatsApp sama Google Classroom itu media pembelajarannya ya, Pak ya? Ya, Ibu. Boleh, silakan, itu juga bisa. Misalnya Ibu mau pakai, apakah dengan menggunakan Google Classroom ini efektif atau tidak? Boleh nanti penelitian pakai tindakan kelas. Iya. Makasih, Pak. Sama-sama. Nanti kan ada refleksi segala macam kan? Iya. Nah, gitu. Ada lagi silakan. Kayaknya akan diskusi daripada saya ngomong sendiri. Silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya dan diskusi dengan Pak Dasmo, dipersilahkan. Tambah nih Pak. Silakan Pak. Ya. Nah, ini tentang instrumen. Biasanya kita kendala di instrumen. Ya. Ya. Antara instrumen untuk menguji dan instrumen untuk observasi. Ya. Itu biasanya gitu. Nah, gitu. Gini deh, nanti saya kasih contohnya aja gimana bagaimana. Ya. Contoh instrumen observasi gitu ya. Ya. Nah, kalau misalnya tes mah pasti punya sendiri-sendiri lah. Ya. Kalau instrumen tes pasti Bapak lebih jago lah. Iya. Yang bingung paling sih instrumen observasinya kan. Yang bingung pasti observasinya kan. Instrumen ya, betul. apa saja yang dilihat. Kalau instrumen tes saya yakin punya semua. Nanti saya coba berikan, saya kirim ke Bapak. Ada lagi? Silakan Bapak Ibu. Kita lanjut. Saya mau bertanya Pak, maaf. Silakan. Menurut Bapak mana yang lebih ribet, jurnal, karya tulis ilmiah atau PTK Pak?
Jadi itu Bu, ini tuh satu rangkaian. Jadi ketika kita nulis ini penelitian, nanti outputnya bisa macam-macam, ya. Jadi pertama kita akan menghasilkan laporan hasil penelitian. Ketika kita penelitian, yang pertama kita akan menghasilkan laporan penelitian, oke ya? Laporan. Nah, dari laporan hasil penelitian ini nanti kita rangkum jadinya makalah untuk kita publikasi. Tadi jurnal tadi yang dimaksud. Itu. Jadi tahapannya itu. Jadi kalau dibilang susah mana, ya nggak ada yang susah sih. Kalau menurut saya. Karena kan kalau bikin jurnal itu tinggal kita ngerangkum aja dari laporan hasil penelitian kita. Gitu. Oh, berarti kalau jurnal rangkuman dari PPK kita ya Pak ya? Betul, cuma rangkum aja. Kalau laporan penelitian itu kan bisa sampai 100 halaman misalnya kan Bu ya. Kalau jurnal tinggal kita rangkum saja jadi 8 halaman misalnya. Berarti kalau jurnal kita tidak perlu ke Nggak perlu Ibu. lapangan Pak, cukup Tidak perlu, di PPK saja. Iya. Jadi kita hanya ngerangkum dari laporan penelitian kita. Itu untuk dijurnalkan. Oh, berarti hanya rangkuman ya Pak ya? Intisari dari PTK kita ya Pak? Betul sekali Ibu, betul. Tuh. Jadi isinya jurnal itu hanya judul ya kan? Nanti kemudian ada nama penulisnya siapa saja, lalu abstrak. Abstrak itu rangkuman abstraksi. Paling banyak 200 kata, biasanya 250 kata. Lalu kemudian ada pendahuluan, biasanya 25% dari isi jurnal, lalu metodenya, lalu kemudian hasilnya apa, simpulan sama daftar pustaka, udah Bu. Jadi 6-8 halaman lah kalau jurnalnya. Gitu. Oh iya Pak. Iya. Persepsi Ibu berarti tentang laporan hasil jurnal susah kan? apa, Bu? Karena belum pernah. Belum pernah ya? Karena belum pernah bikin jurnal. Oh gitu. Oke, nanti kita dampingin sampai terbit. Oh, itu janjinya teman-teman ke saya. Iya, Pak Dasmo, besok kan lanjutan dari PTK ini, jadi penyusunan artikel ke jurnal. Jadi berlanjut gitu besok, Bu. Besok di waktu ketiga. Jadi berlanjut kan nanti setelah laporan PTK, terus luarannya adalah artikel ilmiah dalam jurnal, seperti itu. Oke, terima kasih Bu Nit. Jadi Bapak Ibu nanti kita dampingin sampai terbit jurnalnya. Begitu ya. Ini teman-teman sudah siap semua nih. Ada lagi? Pak, kalau PTK itu satu siklus bisa nggak ya? Kalau satu siklus belum representatif Ibu, belum bisa menggambarkan hasil biasanya. Jadi minimal 2 gitu ya? Ya, minimal 2 Bu, biar hasilnya biar lebih terlihat gitu. Gitu ya. Seperti itu Ibu. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bapak. Mangga, silakan. Tadi kan ada 2 siklus ya. Kalau misalkan sudah kita melakukan 2 siklus tapi belum ada hasilnya, apakah kita bisa melanjutkan ke siklus berikutnya? Apa cukup di siklus 2? Saran saya lanjutkan Bu, siklus 3. Berarti lanjut ke siklus 3 ya Bapak? Ya, betul. Tapi nanti kalau misalnya siklus 3 belum ada hasilnya lagi gimana nih? Nah, itu jadi pertanyaan tuh. Jadi saran saya bisa dilanjutkan ke siklus 4 atau bisa dihentikan bahwa metode atau media yang kita lakukan ini tidak efektif. Tapi kalau masih siklus 2 bisa dilanjutkan ke siklus selanjutnya. Kalau belum optimal hasil. Begitu Bu Mutia. Ya, Bapak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Izin bertanya lagi, Pak. Ibu. Kalau kita ambil literatur itu ya di landasan teori ya. Nah, itu ditulis namanya di belakang atau pakai catatan kaki ya, Pak? Oke. Ini yang mau saya bahas sekarang. Oke, Bu Indi Kak, silakan.
Ya, terima kasih, Pak. Sama-sama, sebentar Bu nih, lagi disiapin. Lanjut Bu, lanjut. Next. Kenapa dia? Iya, sebentar Pak Dasmo ya. Iya, nah, ini dia yang tadi Ibu tanyakan. Penulisan kutipan. Jadi sesuai dengan Permendiknas nomor 17 tahun 2010, tadi plagiat sebagai perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam atau memperoleh kredit atau nilai untuk satu karya ilmiah dengan motif sebagai atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Ini disebut dengan plagiat. Misalnya tadi yang Ibu tanyakan, apakah seperti apa prosedur penulisannya seperti apa. Nah, untuk penulisan biasanya kalau untuk jurnal atau sekarang ini sudah mulai meninggalkan footnote Bu, tapi lebih ke body note. Footnote itu kan catatan kaki ya. Sekarang larinya ke body note. Jadi ada di badannya, body. Nah, ini merujuk format American Psychological Association. Lanjut. Bagaimana cara mengutipnya? Nah, ini Bu, jadi di dalam ya, kalau dulu mungkin zaman Ibu atau zaman kita itu footnote, tapi sekarang sudah ke body note. Nah, untuk kutipan ditulis dengan menggunakan kutipan ditulis dengan menggunakan dua tanda petik jika kutipan ini merupakan kutipan langsung atau dikutip dari penulisnya dan kurang dari 40 kata. Jika kutipan diambil dari kutipan tersebut ditulis dengan menggunakan satu tanda petik. Ya, contohnya ini. Dalam perspektif bimbingan dan konseling berbasis budaya diperlukan pemahaman konseling multibudaya bla. Nah, ini kutipannya nih. Kutipannya kutipan langsung berbahasa Inggris nih. Bla a sensitivity of the possible bla. Jadi kutipannya karena ini langsung maka pakai tanda kutip dua. Ya. Kemudian karena ini di akhir maka kurung tutup nih. Jadi Bapak Ibu cukup menuliskan nama belakangnya saja. Nama belakang, koma, tahun, titik 2, nomor halaman. Nah, misalnya kalau saya gimana misalnya? Nama pengarangnya Dasmo. Nah, berarti kalau di penulisan ilmiah itu jadi Dasmo gitu namanya. D Dasmo biasanya. Jadi tulis aja Dasmo, koma, tahun, titik 2 halaman. Ya. Nah, kutipan selain bahasa Indonesia, penulisannya dicetak miring. Jadi kalau bahasa asing, cetaknya miring. Ya. Seperti itu. Jadi bukan footnote, tapi body note. Di body, di dalamnya. Lanjut. Nah, ini kalau kutipan lebih dari 40 kata, maka ini dibuat jaraknya 1 spasi, kemudian baris pertama diketik dan menjorok sama dengan kalimat pertama pada awal paragraf. Contohnya seperti ini. Panen 2007, ya kan? Ini nama belakangnya. Kalau tadi kan di belakang tuh. Jadi kutipan dulu, baru nama orangnya. Nah, kalau seperti itu tadi penulisannya adalah kutipan dulu, terus kemudian kurung buka, nama belakangnya, nama orang belakang itu, nama orang belakang. Nama belakangnya saja, koma, tahun, titik 2, halaman, tutup kurung. Tapi kalau kutipannya di depan, seperti ini, misalnya panen, nah berarti panen, kurung buka, tahun, titik 2, halaman, kurung tutup. Seperti itu. Menyatakan bahwa bla bla bla. Ya. Tapi sebaiknya kalau menurut saya hindari kutipan langsung.
untuk menghindari plagiat. Lebih baik kita menggunakan kutipan tidak langsung. Ya. Lanjut. Nah, ini jika sumber kutipan mendahului, tadi yang saya maksudnya. Jika sumber kutipan mendahului kutipan langsung, nah, caranya adalah seperti ini. Nama belakang, tadi kurung buka, tahun, titik 2. Tadi sudah kita bahas. Mengubahkan bahwa bla bla bla. Tapi tadi kalau sumber kutipannya ditulis setelah yang dikutip, jadi kutipannya dulu, baru sumbernya, nah, maka tulisannya dibalik ya. Jadi kurung dulu, gapar, koma. Jadi ini namanya udah dalam kurung. Kalau tadi kan tahun sama halamannya yang dikurung. Kalau sekarang nama orangnya juga ikut dikurungin. Gitu ya. Ini bedanya. Kalau Bapak Ibu ngutip di depan pakai yang atas, kalau Ibu ngutip terus kemudian dilanjutkan dengan sumber setelahnya, maka tulisannya seperti ini. Lanjut. Ngerjain apa sih, Man? Nah, ini dan seterusnya lah. Nanti bisa dibaca sendiri nih. Lanjut aja, Bu. Mau ada kegiatan apa? Ih, parah. BTO nggak nungguin gua, anjir. Emosi gua. Lu siapa? Oke. Bang, ini datang. Nanti sekalian bertanya. Desi di mute. Itu yang datang. Kita lanjutkan dulu materinya, nanti sekalian nanti. Kemudian di bab 3 ini ada tempat dan waktu penelitian. Nah, tempat penelitian ini silakan Bapak Ibu deskripsikan secara lengkap lokasi atau tempat yang akan digunakan sebagai tempat penelitian. Instansinya kemudian waktunya, jadwalnya. Terus ada Atang, Dawidah sama Rohman. Iya, adik. Aku teleponan sama adik kemarin. Adik ngomong gitu. Desi di mute. Lalu waktu penelitian nanti Bapak Ibu silahkan bikin jadwal kegiatan. Lebih enak pakai tabel seperti ini. Jadi mulai bulan apa, Maret, misalnya April dan seterusnya. Ini 1, 2, 3 itu pekan. Pekan 1 ngapain, pekan kedua ngapain dan seterusnya. Nanti jenis kegiatannya apa saja silahkan sesuaikan saja. Lanjut. Nah, ini tadi yang ditanyakan oleh Ibu Muti nih masalah siklus. Jadi permasalahan seperti apa nanti kita rencanakan dalam tindakan. Ini siklus 1 nih, permasalahan seperti apa. Kemudian perencanaan tindakannya ngapain saja, nanti bisa dituangkan dalam RPP, lalu kemudian pelaksanaan tindakannya, kemudian pengumpulan datanya, setelah itu kita refleksi. Nah, dari refleksi ini, tadi misalnya hasil belajarnya masih belum optimal, lalu kemudian hasil observasi sebenarnya juga belum menunjukkan hasil yang bagus gitu ya, misalnya masalah kedisiplinan atau kreativitasnya dan seterusnya. Nanti ini bisa menghasilkan permasalahan baru. Nah, dari sini kita mulai lagi siklusnya. Kita di siklus 1, kita lanjut ke siklus 2. Nah, setelah mengetahui kondisi di siklus 1, maka kita bisa merencanakan nih. Berarti karena tadi kita sudah melakukan refleksi, nah, apa kelemahan yang kita lakukan di siklus 1? Nah, kita rencanakan untuk diperbaiki di siklus 2. Itu pentingnya sebetulnya. Jadi, rencanakan tindakan seperti apa, pelaksanaan tindakan, lalu pengamatan, pengumpulan data. Nanti ini direfleksi lagi. Nah, udah optimal belum? Oh, ternyata masih ada masalah. Lanjut lagi tadi. Kita punya permasalahan baru lagi, rencanakan lagi di siklus 3, ya kan? Pelaksanaan, pengamatan, pengumpulan data, lalu direfleksi. Nah, tadi kalau permasalahan terus belum selesai, maka dilanjutkan pada siklus selanjutnya. Tapi tadi nanti kalau misalnya sampai siklus 3 kok tidak muncul juga optimalisasinya, maka kita bisa berasumsi bahwa memang metode ini tidak cocok untuk diterapkan. Misalnya seperti itu. Lanjut. Lalu kemudian di bab 3 ini ada subjek penelitian. Jadi Bapak Ibu silakan sebutkan subjek penelitiannya. Subjek ini adalah berarti peserta didik kita. Jadi bukan objek. Kalau objek itu berupa barang. Tapi kalau orang kita sebutnya subjek walaupun itu menjadi objek penelitian kita ya. Sebutkan silakan nanti peserta didiknya kelas berapa, jumlahnya ada berapa, laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, boleh. Dan alasan pemilihan subjek. Kenapa Bapak Ibu ngambil kelas
yang dijadikan sebagai sampel penelitian. Kemudian ada variabel penelitian. Ini terdiri dari variabel bebas dan terikat. Sebenarnya bebas-bebas saja Bapak Ibu mau menggunakan berapa variabel. Nah, variabel bebas ini adalah variabel yang mempengaruhi. Contohnya media pembelajarannya pakai media apa, atau media pembelajarannya pakai metode apa, ya. Kalau variabel terikat ini adalah variabel yang dipengaruhi. Contohnya tadi misalnya hasil belajar fisikanya, atau kita yang ingin cari adalah pemahaman konsep fisikanya, atau misalnya kemampuan berpikir kritis gitu, atau dan lain-lain. Boleh saja silahkan. Kemudian sumber data penelitian. Jadi sebutkan sumber data penelitian yang diperoleh. Contohnya dari tes hasil belajar, hasil observasi, catatan lapangan, dan lain-lain. Lanjut. Nah, ini instrumen penelitian. Nah, ini merupakan alat pengambilan tes tadi yang ditanyain Pak Jaman nih. Bentuknya bisa soal tes. Nah, kalau ini Bapak Ibu pasti lebih jago lah, lebih paham kalau masalah soal tes ini. Nanti coba saya siapkan untuk kuesioner atau misalnya lembar observasi, catatan-catatan yang harus dilakukan di lapangan untuk PTK ini sesuai dengan permintaan Bapak Ketua. Kemudian yang terakhir di bab 3 ini adalah teknik pengolahan data. Nah, ini berupa analisis deskriptif kualitatif. Jadi bisa misalnya dilihat dari penuntasan individunya, lalu penuntasan klasikalnya seperti apa, nanti tinggal disesuaikan saja. Lanjut. Ini bab 4, Bapak Ibu semua, bab 4 ini memuat dua hal. Yang pertama adalah deskripsi masing-masing siklus. Jadi isinya adalah Bapak Ibu mendeskripsikan hasil penelitian Bapak Ibu. Nah, yang ada di lapangan, yang ada di data, nanti Bapak Ibu ceritakan. Tadi sajinya berupa apa? Misalnya sajikannya dalam bentuk deskriptif, diceritakan. Siklus 1 ngapain aja gitu ya, tinggal ceritakan kegiatannya apa saja dan seterusnya. Lalu terkait dengan hasil nanti silakan sajikan dalam data, bentuk data hasil penelitiannya. Contohnya misalnya seperti tabel 2 di bawah ini. Nah, pretestnya misalnya nilai ini intervalnya misalnya 30 sampai 50, sedang 60 sampai 70, baik 80 sampai 100. Jumlah siswanya yang ada di ini pretest ya, berarti prasiklus. Nah, jumlah siswanya misalnya yang mendapatkan nilai 30 sampai 50 ada 11 orang. Yang mendapatkan nilai sedang ada 7 orang. Yang mendapatkan nilai baik ada 4 orang. Nah, ini kemudian dipresentasikan seperti ini. Lalu siklus 1. Coba kita lihat siklus 1-nya seperti apa. Ternyata yang nilainya 30 sampai 50 itu dari 11 orang menjadi 6 orang. Yang nilainya sedang dari 7 orang sama 7 orang. Dan yang nilainya baik dari 4 orang jadi 9 orang. Nah, berarti kan ini sudah ada peningkatan. Ya. Nah, tapi kita lihat apakah peningkatannya optimal atau belum. Nah, bisa dilihatnya dari mana? Dari nilai rata-rata ini. Tadi misalnya yang prasiklus itu nilainya rata-ratanya 61,36, di siklus 1 nilainya 65,22. Nah, ternyata ini kan kalau dilihat belum optimal nih. Ya kan? Sementara misalnya KKM-nya misalnya 70, nah berarti masih di bawah KKM. Maka kita harus lanjutkan ke siklus kedua. Nah, lalu ini bisa juga disajikan dalam bentuk diagram ya. Nah, jadi untuk melihat signifikansinya, apakah ada signifikan yang bisa ditampilkan dalam berupa data. Nah, nanti bisa dibuat dalam bentuk diagram seperti ini. Kemudian yang kedua di bab 4 ini adalah membuat pembahasan, yaitu membahas hasil penelitian. Jadi pembahasan itu bukan hanya sekedar rangkuman, tapi juga mengaitkan hasil penelitian kita dengan teori-teori untuk menguatkan temuan. Penelitian kita itu kan menghasilkan temuan. Misalnya metode X itu ternyata setelah dilakukan penelitian berpengaruh gitu terhadap hasil belajar fisika misalnya. Nah, lalu kita kaitkan apa hasil temuan kita ini dikuatkan oleh teori siapa. Nah, jadi kita bisa back atau kembali ke landasan teori atau penelitian yang relevan. Nanti dikuatkan seperti itu. Lanjut. Satu lagi bab 5 nih. Nah, bab 5 ini memuat tadi simpulan dan saran-saran. Jadi
silakan nanti simpulkan ini sesuai dengan rumusan masalah. Jadi kalau rumusan masalahnya 1 berarti simpulannya 1. Rumusan masalahnya 2 simpulannya 2. Jadi simpulan ini adalah jawaban dari rumusan masalah yang ada di bab 1 tadi. Kemudian saran-saran, berikan saran-saran terkait dengan hasil temuan. Terakhir ini ada daftar pustaka, silakan. Nah, daftar pustaka. Nah, ini untuk buku tulis nama belakang, koma, nama depan, inisial saja, kemudian tahun, judul buku cetak miring, kota penerbit, terbit. Ini contohnya di sini. Nah, misalnya karena nama saya 1 kata gitu ya, nanti Dasmo, jadi Dasmo ini nama belakang ya, nama belakang, koma, D ini nama depannya, titik, kurung buka, tahun bukunya, titik, kemudian ini nama bukunya gitu ya, titik, Jakarta, tahun penerbitnya, titik 2, ini nama penerbitnya. Kalau 2 orang gimana? Nah, seperti ini. Ini nama belakang, ini nama depan, ini nama tengah, titik koma, dan seterusnya. Lebih dari 3 orang bisa ditulis DKK dan kawan-kawannya. Ya, lanjut. Nah, jadi untuk penulisan daftar pustaka beda antara buku dan jurnal. Kalau jurnal bedanya di mana? Di bagian apa namanya? Pertama judulnya. Kalau buku tadi cetak miring, kalau jurnal tidak cetak miring. Kalau jurnal yang cetak miring adalah nama jurnalnya. Nah, gitu ya. Kalau jurnal nanti kalau tadi kan nama kota, titik 2 penerbit. Kalau jurnal, Bapak Ibu tinggal tuliskan jurnalnya apa, tulis miring. Kemudian ini nomor berapa, kemudian yang dikurung ini adalah volume berapa. Lalu halamannya halaman berapa. Jadi kalau jurnal biasanya tidak banyak halamannya. 6 sampai 8 halaman. Kalau 2 orang penulis seperti ini dan seterusnya. Nanti bisa materinya nanti kan bisa. Oke. Itu saja pemaparan dari saya. Terima kasih. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Bapak Ibu sudah ada yang punya draft laporan PTK-nya? Atau baru mau menyusun proposal? Atau sedang dalam PTK? Masih di pikiran pada semua. Siap. Nah, gini mungkin Pak Usul, Pak Jaman, kita bikin asistensi aja ya. Misalnya yang mau bikin PTK siapa aja, nanti kita siapkan dari kita teman-teman yang bisa mendampingi gitu sampai dengan PTK-nya selesai, sampai dengan terbit jurnal. Biar pertemuan kita ada hasilnya. Gimana Pak Jaman? Ini luar biasa ini. Terima kasih pada semua nih. Siap teman-teman yang lain ya. Nanti juga ada teman yang mungkin belum hadir ini. Kesempatan ini nanti diinformasikan lah. Siap. Oke, terima kasih. Ya, jadi Bapak Ibu. Iya, saya sudah kirim contoh PTK yang dari Pak Dasmo di kolom chat. Jadi Bapak Ibu silahkan di-download untuk mulai menulis. Gitu. Silahkan Pak Dasmo. Ya, mungkin tadi teknisnya nanti data dari Pak Jaman kita tampung nanti diolah, tinggal di apa namanya Bu Irnin kayak dosen pembimbing itu diplot. Hanya Pak Jaman didampingi oleh siapa gitu. Boleh pada biar apa namanya ada hasilnya sehingga apa namanya target dari kegiatan ini bisa tercapai. Waktunya Pak Dasmo? Gimana Pak? Itu kan ada waktu ya. Nanti online aja Pak. Ya. Misalnya bisa chat atau apa segala macam nanti kita sesuaikan aja sesuai kebutuhan. Ya untuk perencanaan kan mungkin PTK ini tahun ajaran baru ini. Oh gitu. Apa ini aja ya sekitar
proposalnya saja dulu gitu. Boleh Pak, proposalnya dulu misalnya. Siapa yang mau ini bikin proposal, nanti kirim ke kita, nanti kita siapkan pendampingnya. Atau mau tanya-tanya dulu juga boleh gitu maksudnya. Jadi tidak dibatasi yang hanya sudah punya proposal saja gitu Pak. Oke, nanti diinfokan kepada. Atau ada ide yang lain mungkin dari teman-teman dosen nih? Atau mungkin ini pada semua bikin grup kali ya, grup WA gitu, grup WA pendampingan PTK gitu. Jadi nanti di situ kalau yang sudah punya ide bisa di-share, nanti dari kami kan kita plot gitu biar nanti dibagi-bagi bukan pembimbing sih, pendamping lah gitu. Pendamping untuk mengerjakan laporan PTK sampai pengerjakan PTK sampai laporannya selesai gitu. Dan kalau perlu malah nanti sampai terbit di jurnal seperti itu. Oke, setuju. Gimana? Sepakat sekali. Sepakat. Baik, kalau misalkan belum punya ide nggak apa-apa gitu ya Pak Zaman ya. Kan bisa nanti pelaksanaan PTK-nya pas di semester gasal tahun ajaran baru gitu. Nanti dirangsang, yang belum punya ide dirangsang. Dirangsang ya. Silakan Ibu Bapak. Silakan yang mau bertanya. Saya yakin ini terlihat sulit di awal, tapi ketika nanti sudah pelaksanaan, insya Allah kita dampingi. Ketika sudah selesai, nanti akan ketagihan. Sebetulnya mah persoalannya ini tangannya harus bergerak, Pak. Itu persoalannya. Ya betul. Memang kadang-kadang kita itu kalau belum terdesak, belum melakukan itu ya Pak ya. Karena kita dijajah oleh Belanda itu. Kelamaan dijajah. Nah itu. Nah, kalau udah terdesak biasanya, idenya keluar tuh kan. Nah, makanya gimana caranya nih biar Bapak Ibu ini kita desak. Kita desak biar bisa keluar idenya gitu. Mungkin harus ada ini ya. Gimana ya? Reward and punishment. Nggak bisa juga ya. Ya ada Bu Anissa nih yang sudah buat ini, Pak. Oh gitu. Ya, nanti boleh. Nah, dikirim ke kita, nanti coba kita review. Sampai ke bisa penulisan. Mungkin harus ada contoh dulu nih. Dari Pak Ketua dulu nih. Ya, insya Allah. Ya. Bu Atik kayaknya ini udah punya ide besar nih. Di mute Ibu. Di mute Bu. Dulu. Baru bab 3, Pak. Nah, cakep tuh. Siap Bu, nanti kita dampingi Bu sampai selesai. Ya, Pak. Iya, terima kasih. Biar cepet naik golongan. Ibu kepala sekolah? Ya. Ibu udah kepala sekolah? Saya guru fisika, Pak. Udah kepala sekolah? Guru, Pak. Aku masih guru. Nah, ya. Untuk bisa jadi kepala sekolah harus bikin PTK kan Bu ya? Iya. Sama nih Pak Jamin juga. Ibu Bernadette, silakan Bu. Kalau ada yang mau ditanyakan. Saya belum pernah buat, Pak. Golongannya masih golongan sudra. Jangan gitu. Jangan gitu. Ibu punya semangat yang tinggi nih. Kayaknya sih bisa lah, gampang. Nanti kita dampingi, Bu. Ya Bu Pipit tuh pada semua, pada colek. Siapa Pak? Pipit. Silakan Bu Pipit. Pipit. Oh, Pipit. Mana dia? Bentar. Bu Pipit, silakan. Lagi ngumpet, Pak. Pak Yafid juga nih, Pak Yafid. Pak nih. Iya, nih. Siap. Oh, siap katanya Pak Dasmo. Nah, Pak Yafid, gimana? Sudah sampai mana PTK-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Enggak, Bapak.
Sebenarnya waktu mau naik pangkat ya Pak ya, kan biasanya kita juga di dalam syaratnya harus ada termasuknya PTK. Ya betul. Nah, terus terang biasa Pak ini download, copy paste, replace SMA-nya Pak. Kalau saya ya jujur aja nih Pak. Iya betul. Teman-teman yang lain sepertinya yang senyum-senyum juga seperti itu Pak. Rata-rata begitu Pak ya Fit. Kalau lagi ngurus pangkat. Jadi sebenarnya ya apa ya, berguna banget ya pelatihan ini. Kita pengen didampingin benar-benar karena apa? Sebenarnya kalau lihat alurnya, kalau ATM ya Pak ya, kalau biasanya kan kita ATM tuh, amati, tiru dan modifikasi. Nah, tapi ya amati dari itu aja biasanya, cuman sebenarnya itu lebih ke copy paste aja, bukan ke ATM. Jadi kita pengen benar-benar yang dibimbing nanti, misalkan tadi setuju saya, misalkan kita bikin grup kecil, nanti dibimbing oleh seorang dosen dari pemateri gitu. Jadi kita benar-benar membuat judul dari benar-benar nol, karena saya merasa benar-benar nol nih pengetahuannya, yang udah ya udah terjadilah dulu yang PTK cuman udah tinggal copy and replace tadi udah. Kita pengen benar-benar yang bikin dari sendiri, dari nol sampai akhirnya bisa gitu Pak. Nanti kalau memang udah bisa kan kita bisa tularkan juga ke teman-teman di sekolah ilmunya, seperti itu. Siap. Oke Bapak, kita siap mendampingi sampai dengan terbit jurnal. Alhamdulillah. Kira-kira berapa lama tuh Pak kalau benar-benar kita intens gitu untuk membuat sebuah PTK? Berapa ya? Tergantung kita sih Pak. Enggak, estimasi waktu saya sih 2 bulan selesai lah Pak. Oh, 2 bulannya. Yang lama nanti kan ketika Bapak ambil data di lapangan tuh, treatmentnya segala macam kan. Kalau untuk laporan mah nanti bisa cepat, tergantung kita ngerjainnya kapan. Iya. Apalagi kalau datanya sudah ada kan, cepat. Iya. Oke. Ditunggu berarti yang benar-benar intens ya Pak ya, biar kita benar-benar membuat suatu PTK yang merupakan hasil keringat kita sendiri gitu, bukan download. Cakep dah. Pak, jurnalnya ISBN nggak Pak? Iya Bu, ISSN. Kalau jurnal itu ISSN, karena sekarang elektronik semua Bu. Oh gitu. Beda sama buku ya Pak ya? Beda Bu, kalau buku ISBN. Oh gitu. Jadi bedanya ada yang gitu ya? cetak. Kalau bentuknya cetak ISBN, kalau bentuknya elektronik ISSN. Saya kasih contoh jurnal saya punya Ibu ya. Nih. Bentar. Mana nih dia? Ini share screen-nya kelihatan nggak ya? Kelihatan Pak, WA-nya. Kelihatan Pak Dasma. Jadi nanti kalau Bapak Ibu jurnalnya sudah terbit, akan terlihat di Google Scholar seperti ini. Bentar. Salah. Saya salah. Bentar. Salah. Bentar. Kok ke sini? Kan ya. Google Scholar nih. Nah, nanti Ibu. Nah, seperti ini. Nanti data Ibu akan ada di Google Scholar seperti ini. Nama saya nih. Nah, ini berapa jurnal artikelnya yang sudah terbit. Nah, ini ada di sini. Ada semua gitu. Nanti Bapak Ibu juga seperti itu. Nanti akan terlihat.
begitu. Kalau nyari referensi juga di sini ya Bapak Ibu, biar gampang. Google Scholar. Nah, misalnya tadi mau cari apa namanya metode mind mapping, misalnya metode mind mapping, tinggal ketik aja metode mind mapping. Nah, kapan saja misalnya, atau mau dibatasi tadi biar 5 tahun terakhir biar referensinya up to date, misalnya dari tahun 2016 sampai dengan 2021 misalnya 2021, tinggal telusuri. Nah, ini keluar nanti semua. Bapak Ibu tinggal download aja. Jadi sekarang itu enggak susah nyari referensi. Tinggal download aja. Tidak usah ke perpus, tidak usah kemana, semua ada di internet semua. Gitu ya. Bu Hesti ngacung tuh mau apa nih? Mana Bu Hesti? Ini tetangga. Pak, mengenai biaya gimana Pak? Biaya apa itu Bu? Biaya penelitian. Ya, kalau kita kan dampingin aja. Kalau biaya penelitian makan di sekolah Ibu nggak perlu biaya penelitian. Terus biaya penerbitan itu gimana? Ada biaya penerbitan. Nah, itu nanti tergantung jurnalnya Bu. Ada jurnal yang berbayar, ada juga yang tidak berbayar. Nah, nanti Ibu silakan aja sesuaikan. Kalau pengen bagus, biasanya misalnya contoh, jurnal itu ada yang terakreditasi, ada yang tidak terakreditasi. Sekarang itu kalau jurnal terakreditasi memang agak mahal. Contoh misalnya sekarang yang terakreditasi Sinta 2 gitu ya, itu ada sampai 1 juta bayarnya. Tapi kalau Ibu nggak punya duit, misalnya yang penting terbit. Nah, itu ada yang gratis gitu. Gitu. Tergantung jurnalnya Ibu. Nanti coba ya kalau Ibu sudah jadi, kita carikan jurnal yang sesuai. Kalau misalnya Ibu maunya yang gratis, nanti kita carikan yang gratis. Seperti itu. Kalau mau yang reputasinya bagus tapi berbayar, nanti kita rekomendasikan untuk masuk ke jurnal itu. Gitu Bu. Iya Pak. Tergantung jurnalnya. Iya. Silakan. Yang lain? Yang lain yang ingin bertanya? Itu Bu Hesti raise hand, coba dicolek pada semua. Bu Hesti, silakan Bu Hesti. Itu udah raise hand loh. Nyerah mungkin. Raise hand tapi nggak ngomong. Kepencet kayak. Pencet kali. Ini mau dari teman-teman alumni, silakan. Ada siapa nih? Rangga, Mas Muklis, Sadiro. Kalau mau tanya, silakan. Tadi ada Desi. Udah nggak ada yang mau nanya kayaknya nih. Tidak ada yang ingin bertanya atau berdiskusi lagi dengan Pak Dasmo. Baik Bapak Ibu, udah nggak ada ya nih Pak Dasmo ya? Iya. Iya, udah banyak sih tadi Pak Dasmo. Oke, baik Bapak Ibu, untuk materi hari ini, materi Pak Dasmo sudah saya bagikan di kolom chat. Terus jangan lupa absensi juga sudah ada di kolom chat, dan juga jangan lupa mengisi untuk angket respon. Nah, tadi untuk jurnal, lebih lanjutnya besok Bapak Ibu bisa mengikuti workshop bersama Pak Yoga, nanti akan dijelaskan bagaimana menyusun jurnal yang baik dan benar, dan juga bagaimana submit ke jurnal yang ingin diterbitkan. Seperti itu Bapak Ibu. Saya rasa sudah cukup. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Akan saya kembalikan lagi kepada host kita hari ini, Pak Iman. Silakan Pak Iman, terima kasih.
Baik, Bu Indika, terima kasih banyak Bu Indika dan Pak Dasmo sebagai moderator dan pemateri untuk hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kembali lagi saya ingatkan bahwa mohon untuk mengisi daftar hadir hari ini serta pengisian angket untuk materi hari ini juga. Kemudian ada sedikit informasi dari kami bahwa insya Allah sertifikat akan kita bagikan kepada Bapak Ibu setelah dari acara ini selesai, kurang lebih seminggu setelah semua kegiatan telah dilaksanakan. Baik, begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya adalah alhamdulillah acara kita hari ini sudah selesai. Dari materi yang sudah disampaikan semoga sangat bermanfaat dan tentunya berguna untuk kita semua ya Bapak Ibu ya. Tadi sudah dijelaskan dari Pak Dasmo juga dan dari ibu-ibu yang dosen, Bu Indika dan yang lainnya. Sangat menarik untuk kita lanjutkan lebih lanjut untuk perkembangannya. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah saya ingin infokan lagi bahwa insya Allah akan ada hari yang ketiga, workshop kita yang ketiga, yaitu dengan topik yang berbeda. Mungkin tadi sudah disinggung oleh Bu Irnin bahwa topik yang akan kita angkat adalah tentang penulisan ilmiah. Penulisan ilmiah yang tentunya sangat juga berkaitan dengan PTK ini tadi. Ya, Bapak Ibu ya. Baik, sebelum saya tutup, saya mohon untuk kesediaannya kembali dari Bapak Ibu sekalian untuk mengaktifkan videonya, layar video, untuk kembali kita melakukan foto bersama. Baik Bapak Ibu ya. Baik, kalau saya bilang bahwa untuk semangat pagi, maka jawabnya bisa, dan angkat tangannya ya, menunjukkan semangat dari kita masing-masing. Baik, semangat pagi. Bisa. Oke, sekali lagi ya. Semangat pagi. Bisa. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya tutup, saya mohon maaf jika ada terdapat kekurangan dan kesalahan dari apa yang saya sampaikan untuk hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di besok hari, yaitu untuk yang kegiatan workshop yang ketiga. Baik Bapak Ibu ya, saya pamit undur diri. Sampai jumpa untuk besok harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jaman, Bapak Ibu Terima semuanya. kasih semuanya. Sama-sama. Kita bertemu lagi besok di hari ketiga. Betul mau. Insya Allah. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Sama-sama, Bu. Hmm.